Keberhasilan suatu kegiatan dapat dilihat dari evaluasi yang dilakukan terhadap rencana, proses, dan hasil akhir kegiatan. Melalui kegiatan evaluasi akan mengetahui apakah kegiatan yang dilakukan berhasil efektif ataukah tidak, termasuk dalam pembelajaran di pendidikan sekolah. Instrumen evaluasi jenis tes adalah teknik yang paling umum digunakan dalam kegiatan pengukuran. Meskipun teknik ini tidak selalu yang terbaik dan tepat untuk beberapa tujuan. Jenisnya juga bermacam-macam, misalnya tes prestasi, tes penguasaan, tes bakat, tes diagnostik, dan tes penempatan. Jika dilihat dari bentuk jawaban peserta didik, maka tes dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan. Tes tertulis ada 2 bentuk, yaitu bentuk subjektif seperti uraian atau esai dan bentuk objektif seperti pilihan ganda, benar salah, dan menjodohkan. Nah, bagaimana langkah penyusunan instrumen tes tersebut? Ada 8 langkah penyusunan instrumen tes, yaitu yang pertama, menyusun spesifikasi tes, yang kedua, menulis tes, yang ketiga, menelaah tes, yang keempat, uji coba tes, analisis butir tes, memperbaiki merakit tes, melaksanakan tes, dan menafsir hasil tes. Nah, bagaimana cara penyusunan dan contoh dari implikasi instrumen tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah menyusun spesifikasi tes. Dalam menyusun spesifikasi tes ini, ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yakni menentukan tujuan tes. Nah, dalam contoh instrumen yang ada di video ini, tujuan penyusunan instrumen ini yaitu untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi himpunan yang terdapat pada serangkaian aplikasi DKT Matsat. Seperti membedakan kumpulan yang merupakan himpunan dan bukan himpunan, menentukan yang anggota dan bukan anggota himpunan, terus apa itu himpunan kosong dan himpunan semesta. Lalu selanjutnya adalah menyusun kisi-kisi tes. Menyusun kisi-kisi tes ini ada beberapa tahapan. Yang pertama, menulis standar kompetensi. Di sini standar kompetensinya adalah menggunakan konsep himpunan dalam pemecahan masalah. Lalu menentukan kompetensi dasar. Di sini kompetensi dasarnya menjelaskan himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi binar pada himpunan. Lalu menentukan indikator. Indikatornya adalah yang pertama, menentukan suatu kumpulan yang termasuk himpunan, menentukan banyaknya anggota himpunan, menentukan berbagai cara menyatakan himpunan, dan menyatakan himpunan semesta yang mungkin dari suatu himpunan. Selanjutnya yaitu menentukan jumlah soal. Jumlah soalnya ini setiap indikator saya membuat 1 soal saja, dan bentuk tesnya yaitu tes tertulis, lalu bentuk soalnya yaitu soal uraian. Yang kedua yaitu menulis tes. Seperti yang disebutkan di awal video tadi, tes ada beberapa tes tertulis, yaitu tes lisan, tes bentuk benar atau salah, menjodohkan, tes bentuk pilihan ganda, bentuk jawaban singkat, uraian, ataupun unjuk kerja. Nah, dikarenakan yang saya buat adalah uraian, maka kita akan fokus kepada tes uraian. Di sini kita tentukan waktu pengerjaannya. Di sini kita buat 40 menit, lalu diberi petunjukan kerjakan soal-soal berikut secara individu, tidak boleh menyontek dan tidak boleh bekerja sama. Soalnya di sini ada 4. Soal pertama ini ada 4 poin, soal kedua juga ada 4 poin, dan ketiga juga
ada 3 poin, lalu yang keempat ada 2 poin. Setelah menulis butir soal, kita lalu beri kunci jawaban beserta petunjuk penskoran. Di sini untuk soal nomor 1, tiap poinnya mendapatkan 2 skor jika benar. Untuk soal nomor 2, tiap poinnya jika benar mendapatkan 3 skor. Untuk yang soal nomor 3, setiap poinnya mendapatkan 6 skor. Dikarenakan nomor 3 ini ada 2 jawaban, 2 cara. Jadi jika siswanya nanti menjawab salah satu, maka mereka akan mendapatkan setengahnya dari 6 ini, yaitu 3. Nomor 4 ini setiap poinnya mendapatkan skor 6. Lalu skor yang didapatkan itu dijumlah dan dihitung menggunakan rumus. Total skor yang didapatkan dibagi jumlah skor dikali 100. Selanjutnya, yang ketiga, mentelaah tes. Dalam menelaah tes ini, kita harus memperhatikan kriteria butir tes. Kriteria butir tesnya seperti pokok soal harus jelas, pilihan jawaban homogen dalam arti isi, panjang kalimat pilihan jawaban relatif sama, tidak ada petunjuk jawaban benar, semua pilihan jawaban logis, jangan menggunakan negatif ganda, serta kalimat yang digunakan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta tes, dan sebagainya. Yang keempat, melakukan uji coba tes. Setelah menyusun butir soal tadi, kita melakukan uji coba tes kepada siswa dengan waktu yang sudah ditentukan. Melalui uji coba tes ini diperoleh data tentang reliabilitas, validitas, tingkat kesukaran, pola jawaban, efektivitas pengecoh, daya beda, dan lain sebagainya. Setelah melakukan uji coba, maka akan didapatkan tabel rekapitulasi hasil uji coba seperti pada gambar ini. Di sini ada nama siswa yang mengerjakan dengan jumlah 10 siswa. Terus ada skor yang mereka dapatkan di setiap soalnya. Ini ada 4 soal. Ada skor totalnya di sini. Lalu kita cari skor maksimalnya. Terus kita cari rata-ratanya untuk mendapatkan taraf kesukaran dan juga daya pembeda. Yang kelima yaitu menganalisis butir tes. Analisis butir tes dilakukan setelah tes digunakan, yaitu mencakup informasi di bawah ini. Tingkat kesulitan, yaitu proporsi yang menjawab benar besarnya indeks ini adalah 0,0 sampai 1,0. Bila menggunakan acuan norma, tingkat kesulitan soal yang diterima adalah 0,30 sampai 0,80. Bila menggunakan acuan kriteria, besarnya indeks ini menyatakan tingkat keberhasilan belajar. Ini adalah tabel tingkat kesukaran butir tes dengan rentang nilai 0,0 sampai 0,30 dikategorikan sukar, 0,31 sampai 0,70 itu kategori sedang, dan 0,71 sampai 1,00 itu terkategorikan mudah. Lalu yang selanjutnya adalah daya pembeda. Digunakan terutama pada acuan norma, yaitu untuk membedakan antara yang mampu dan yang tidak mampu. Besarnya mulai dari negatif 1,0 sampai positif 1,0. Dihitung dengan menggunakan formula koefisien
korelasi poin biseral, maka harga positif adalah yang menguasai bahan ajar menjawab benar dan yang tidak menguasai menjawab salah. Sedemikian sebaliknya bila indeks ini harganya negatif. Ini adalah tabel rekapitulasi analisis butir tes yang berisikan daya pembeda dan juga taraf kesukaran. Bagaimana cara mendapatkan nilai daya pembeda dan juga nilai taraf kesukaran? Caranya adalah untuk yang daya pembeda itu kita ambil 3 sampel atas dan juga 3 sampel bawah. Kenapa diambil 3? Karena berdasarkan teori kita ambil 27% dari sampel yang ada. Dikarenakan ini sampelnya 10, maka 27% dari 10 itu 2,7, maka kita genapkan jadi 3, jadinya kita ambil 3 sampel atas dan juga 3 sampel bawah. Setelah itu kita cari rata-rata 3 sampel atas dikurangi rata-rata 3 sampel bawah, lalu dibagi skor maksimal. Maka hasilnya akan didapatkan 0,17 untuk yang soal nomor 1, untuk yang soal nomor 2 0,08, untuk soal nomor 3 negatif 0,11 dan untuk soal nomor 4 yaitu negatif 0,17. Untuk cara menghitung taraf kesukaran cukup mudah, yaitu dengan cara mencari rata-rata setiap soal dibagi skor maksimal. Jadi mencari rata-rata, misalnya soal nomor 1 kita mencari rata-rata dari semua skor yang didapatkan di soal nomor 1 itu, lalu dibagikan dengan skor maksimal sehingga didapatkan 0,75 untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor 2 didapatkan 0,78 dan untuk soal nomor 3 didapatkan 0,8 serta soal nomor 4 yaitu 0,45. Berdasarkan tabel rekapitulasi analitis butir tes, didapatkan bahwa ada 2 soal yang terkategori daya pembedanya baik dan juga 2 soal terkategori daya pembedanya kurang. Dan terdapat 3 soal dengan taraf kesukaran mudah dan juga 1 soal dengan taraf kesukaran sedang. Yang keenam, memperbaiki dan merakit tes. Setelah uji coba dilakukan dan kemudian dianalisis, maka langkah berikutnya adalah melakukan perbaikan-perbaikan tentang bagian soal yang masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Dari hasil rekapitulasi analisis uji tes terdapat 2 soal instrumen yang sudah tentu digunakan sebagai instrumen tes. Namun juga terdapat 2 soal instrumen yang direvisi. Setelah direvisi, maka 2 soal instrumen tersebut baru bisa dijadikan sebagai instrumen tes. Dan ini adalah revisi soal tes yang harus direvisi berdasarkan tabel rekapitulasi. Yang harus direvisi adalah soal nomor 3 dan 4 dan ini sudah ada soal pembaruannya. Lalu selanjutnya adalah yang ketujuh, melaksanakan tes. Tes yang sudah disusun diberikan kepada siswa untuk diselesaikan. Jadi soal yang sudah direvisi tadi diulang dites ulangkan kepada siswa dengan
Pelaksanaan tes dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang terakhir adalah menafsir hasil tes. Setelah melaksanakan kegiatan tes dan lembar jawaban peserta didik diperiksa kebenaran, kesalahan, dan kelengkapannya, selanjutnya menghitung skor mentah untuk setiap peserta didik berdasarkan rumus-rumus dan bobot setiap soal. Ini sudah ada hasil rekapitulasi sesuai dengan tabel rekapitulasi di uji soal tes. Ini sudah ada pembaruannya, taraf kesukarannya sudah yang awalnya hanya 0,75 ini menjadi 0,85. Untuk daya pembedanya yang soal nomor 3 nilainya negatif 0,11, ini sudah ada 0,11, jadi sudah positif. Dari hasil rekapitulasi tes yang kedua, sudah tidak ada soal yang harus direvisi. Semua soal siap dipakai dan sudah valid, maka siswa berhasil memahami tentang pengertian himpunan secara mendasar.